Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal yang ke-23. Ayub 23, kita akan membaca ayat yang ke-10 saja. Ayub 23 pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, ayat ini ada dalam bingkai tentang bagaimana Ayub ingin membela diri di hadapan Tuhan. Kita tahu apa yang dihadapi Ayub. Kita tahu apa yang dialami Ayub. Bagaimana dia orang yang diakui kesalehannya itu oleh semua pihak, dan Allah pun sangat memuji. Tetapi Ayub mengalami satu hal yang tidak dia mengerti, karena semua yang dia miliki hilang satu persatu. Bahkan kesehatannya pun hilang. Dia sakit parah dan semua hilang. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya ludes. Itu dalam tempo yang singkat. Saudara, dalam situasi seperti itu, ditambah lagi teman-teman yang datang semua menyalahkan Ayub. Saya tidak kepikir bagaimana orang yang hidup benar, yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, beriman dan menghadapi seperti itu. Pasti timbul begitu banyak pertanyaan. Pasti timbul begitu banyak kekecewaan. Maka dalam pasal ini Ayub dengan lantang berbicara. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan aku boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ungkapannya begitu. Kemudian selanjutnya dikatakan, kalau aku ke timur ingin mencari, aku nggak menemukannya. Aku ke sana ingin mencari, aku nggak menemukannya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ya, ungkapan-ungkapan ini sungguh sangat dimengerti. Pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan topik tentang ragu tapi dimurnikan. Keraguan sering dianggap musuh iman. Padahal dalam tangan Tuhan, keraguan justru menjadi alat pemurnian. Ayub sendiri tidak menyangkal pergumulannya. Ia bingung pasti ya. Bingung, terluka, bahkan merasa Tuhan jauh. Maka dia bilang, kesana nggak ada, kesini nggak ada, kemana-mana nggak ada. Dia bilang ungkapannya, ya. Namun satu hal yang ia pegang di dalam ayat 10 tadi dikatakan apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, ungkapan ini ungkapan iman. Tuhan tetap tahu jalannya, artinya kehidupan Ayub. Orang lain mungkin bisa salah paham. Ayub sendiri mungkin bisa salah paham juga. Tetapi Tuhan tahu. Ini saudara kunci dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, di tengah-tengah pertanyaan-pertanyaan kita, milikilah iman yang demikian. Tetapi Tuhan tahu jalan hidupku. Jikalau Tuhan menguji aku, seandainya ia menguji aku, artinya itu harapan dari Ayub kan? Kalau memang Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Ayub berbicara sedemikian
dalam situasi yang sangat kritis. Tuhan tahu jalannya, bahkan ketika ia sendiri tidak. Disinilah keadaan atau saudaraku, iman, kedalaman iman diuji. Bukan saat doa langsung dijawab, tetapi saat langit terasa tertutup. Bukan saat hati penuh kepastian, tetapi saat jiwa dipenuhi pertanyaan. Saudara, ketika doa kita bertahun-tahun kita panjatkan, kenapa gak dijawabannya Tuhan? Disitulah imanmu diuji, iman kita diuji. Ketika kita merasa bahwa Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa, sepertinya. Padahal kita sudah lakukan ini, lakukan itu. Disitulah iman kita diuji. Keraguan dalam terang anugerah Tuhan Allah bukanlah penolakan terhadap Tuhan. Keraguan Thomas bukan penolakan terhadap Tuhan. Keraguan Habakuk yang kemarin kita renungkan bukan penolakan terhadap Tuhan. Keraguan Ayub bukan penolakan terhadap Tuhan. Keraguan ini adalah termasuk undangan untuk masuk lebih dalam. Tuhan tidak terganggu oleh pertanyaan yang jujur. Tuhan tidak terganggu oleh ungkapan hatimu yang apa adanya. Dia tidak terganggu. Tuhan justru memakai proses itu untuk memurnikan motivasi iman kita. Apakah kita mengasihi Dia karena berkat-Nya, atau kita mengasihi karena siapa Dia? Artinya karena kita mengasihi betul Allah, bukan berkat-Nya. Seperti emas yang dimurnikan, ada dua hal yang terjadi dalam api. Yang asli dipertahankan, yang tidak murni disingkirkan. Itu kan pemurnian, itu kan pengujian. Yang asli ya dimurnikan, dipertahankan. Yang tidak asli ya dibuang. Saudara, demikian juga dalam iman kita. Keraguan mengikis iman yang dangkal, tetapi memperdalam iman yang sejati. Jadi keraguan yang mengikis iman yang dangkal, tetapi keraguan itu justru memperdalam iman yang sejati. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga membentuk dan menyucikan kita. Bahkan melalui musim keraguan, Roh Kudus bekerja secara perlahan, mengajar kita untuk tetap setia. Bukan karena kita mengerti segalanya, tetapi karena kita mempercayai pribadinya. Saudara, jika hari ini saudara bergumul, jangan buru-buru lari atau menyembunyikan pertanyaanmu. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Tinggallah, bertahanlah. Datanglah kepada Tuhan, bertanyalah apa adanya. Tinggallah dan bertahanlah. Karena iman yang bertahan di dalam api akan keluar bukan lebih lemah, tetapi lebih murni, lebih dalam, dan lebih nyata. Ingat baik, iman yang bertahan di dalam api akan keluar bukan lebih lemah,
tetapi lebih murni, lebih dalam, dan lebih nyata. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk senantiasa hidup di dalam iman yang sejati. Kiranya Roh Kudus membimbing saya dan saudara sehingga kita terus mengikuti jalannya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, Engkau melihat jalan kami, bahkan ketika kami tidak memahaminya. Dalam setiap keraguan dan pergumulan kami, ajar kami untuk tidak menjauh. Tetapi, biarlah kami semakin mendekat kepadamu. Murnikan iman kami dari segala kepalsuan, dari motivasi yang salah, dan dari kepercayaan yang dangkal. Bentuk kami menjadi pribadi yang tetap setia, bahkan ketika kami tidak melihat jawaban. Kami percaya, Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam setiap proses kehidupan kami ini.